tuh Benny aja katanya yang pintar sampai sekarang nganggur. Itu betul-betul menohok banget. Ini ada Bapak? Ya, ada saya di situ. Gembiranya mungkin ya langsung meluk, teriak-teriak itu sampai keluarga semua keluar. Itu tukang delmannya ngeliatin saya melohok aja. Ini Benny katanya. Pak, ini terkait dengan karir Bapak. Oh iya. Bapak kan lulusan IPDN tahun STPDN ya dulu ya? Saya masih STPDN. STPDN, ya, 99. STPDN lulus dengan 9 Nah, betul. tapi jauh sebelum itu Bapak tuh lahir di mana, besar di mana, kemudian bisa masuk STPDN tuh apa? Siapa yang minta, siapa yang nyuruh atau Oh iya. ngelihat apa Pak? Ini flashback ke belakang ya. Iya. Jadi saya memang lulus STPDN itu tahun 99. Tahun 99 dan memang saya lahir dari keluarga petani, Mas Eko. Jadi Ibu Bapak di Bandung, saya lahir di Bandung, sekolah dari SD, SMP, SMA di Bandung. Bahkan kuliah pun hanya geser sedikit ke Jatinangor kan. Iya. Walaupun masuk Sumedang tapi biasa orang nyebutnya Bandung juga itu. Gitu Jatinangor itu. Nah, memang kenapa saya masuk STPDN karena memang dulu yang namanya anak petani kan, dengan saudara saya juga ada 5 orang. Jadi kita itu Bapak memang pertama? Saya anak pertama. Oke, waduh. Iya. Anak pertama petani. Nah, jadi memang struggle betul. Walaupun jadi petaninya juga bukan petani yang lahannya banyak gitu. Jadi hanya lahannya juga sedikit, sehingga mungkin saat itu orang tua hanya cukup buat menanam, makan, dan juga nanti persiapan untuk nanam berikutnya gitu, terutama di tanaman padi dan ada kebun juga gitu ya, tanaman sayuran dan sebagainya di Bandung itu. Nah, jadi dulu itu saya sempat keterima PMDK gitu ya. Cuma pada saat keterima itu tahun 94 saya bingung karena secara pembiayaan nggak memungkinkan gitu. Jadi akhirnya PMDK di ITB? Dulu Undip. Oh, Undip. Cuma akhirnya kan itu nggak bisa diambil dan ini jadi catatan untuk sekolah saya. Waktu itu saya sekolah di SMA Margahayu, SMA Negeri 1 Margahayu Bandung itu. Waduh, saya bilang akhirnya karena itu nggak bisa diambil, saya sempat nganggur setahun tuh. Saya nganggur setahun, akhirnya saya putar sedikit arahnya. Jadi saya kalau begitu dengan keterbatasan itu saya harus cari sekolah-sekolah yang gratis gitu kan. Iya. Dulu pilihannya masuk ada Akabri Akmil dan sebagainya. Nah, saya sempat coba masuk Akabri karena waktu itu saya baru bisa di tahun berikutnya ikut karena saya lulus SMA itu belum 18 tahun. Ya, syaratnya kan biasanya 18 tahun. Kalau dulu kan lazim ya 5 tahun 6 tahun udah SD gitu. Jadi saya lulus tuh belum 18 tahun tuh. Jadi terpaksa nganggur setahun untuk ikut sekolah ikatan dinas. Nah, daftar Akabri ternyata saya terlalu kurus, Mas Eko. Jadi berat badannya gak ideal. Jadi Akabri gagal waktu itu. Sempat ditawarin ke cabanya ya, cuma saya mikir harus coba yang lain dulu dah gitu. Akhirnya saya ada temen yang sama-sama gagal itu ngajak daftar STPDN waktu itu. Saya sendiri di Bandung waktu itu belum tahu. STPDN apa? Saya bilang itu sekolah camat gitu. Ya identiknya gitu ya Pak. Kalau identiknya IPDN itu sekolah camat gitu. Camat. Akhirnya saya ikut temen, ikut daftar. Walaupun dulu bapak saya tuh nggak mengarahkan jadi PNS gitu ya, karena mungkin ngelihat contoh sukses saudara-saudara itu ada yang di ITB, di teknik pertambangan gitu, diarahkannya begitu. Cuma karena pilihannya ya kita nggak mampu, terbatas dana ya untuk biaya pendidikan, akhirnya saya diam-diam awal ikut tes sampai akhirnya terakhir Pantohir harus ke Jatinangor kan. Baru bilang orang tua tuh, bapak saya diem aja gitu. Akhirnya diizinkan lah oleh orang tua ikut Pantohir sampai
alhamdulillah keterima. Mas Eko di STPDN gitu. Jadi itu perjalanan yang memang harus saya jalani dan akhirnya ya menjadi abdi negara, abdi masyarakat, mengabdi di sebagai PNS. Berarti masuknya 95? Masuk 95. Lulus 99. Dia 4 tahun kan. Kalau STPDN tuh. Nah, dari situ penugasan pertama? Penugasan pertama di Kabupaten Serang. Dan 99 itu di Kabupaten Serang. Saya sempat di 99 Serang kayak gimana itu, Pak? 99 yang pasti di lampu merah. Berarti masih Jawa Barat Masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Yang pasti di lampu merah nggak mengenal macet kayaknya waktu itu. Kondisi kendaraan masih ini ya. Kendaraan masih ini. Kemudian juga ya Serang kan terkenal jawara, terkenal dengan budayanya yang kadang orang keder kan, orang luar yang masuk itu, waduh ke Serang nih gitu. Tapi ya, alhamdulillah bisa betah di Serang. Sebagai apa tuh, Pak? Jadi pertama saya di staf di Biro Umum, bagian umum ya kalau di Kabupaten Serang tuh. Kemudian di protokol, staf protokol, terus kemudian pada saat ada pilkadanya Kabupaten Serang, waktu itu butuh ajudan, saya dipanggil jadi ajudan Pak Wakil Bupati waktu itu Pak Haji Taufik Nuriman. Jadi sekpri, saya sempat setelah itu 4 tahun berikutnya saya tugas di kecamatan. Di kecamatan dari 2021 di Kecamatan Cipocok sampai 2025 sebagai kasih pemerintahan, terus kasih perekonomian di situ pernah. Baru 2025 ada kesempatan pindah ke provinsi. Gitu. 2005. 2005 maaf. 2005. Jadi 5 tahun setelah pembentukan provinsi baru saya bergabung dengan Pemprov untuk mengabdi di Pemprov. Gitu. Soal yang relate itu Pak, soal keterbatasan tadi Pak. Pilihan nggak banyak nih ya. Mau maksain orang tua ya nggak mungkin. Namanya kita nyiksa kan gitu Pak. Gimana ngedemein diri Bapak tuh? Aduh ini masa depan gue gimana? Itu gimana tuh berdamainya tuh Pak waktu itu? Waktu itu ada satu trigger sih buat saya yang dulu semangat saya itu sampai muncul kembali itu. Saya masih ingat ada tetangga tuh yang anaknya pengen masuk SMA. Itu di depan mata karena di sana kan sudah mulai banyak pabrik ya. Jadi si ibu itu bilang ke anaknya, udah nggak usah lanjut SMA katanya. Tuh. Oh lulus SMP mau SMA mau lanjut gitu? SMA, iya. Tuh Benny aja katanya yang pintar sampai sekarang nganggur. Itu betul-betul menohok banget. Itu ada Bapak? Ya, ada saya di situ. Jadi tetangga saya bilang begitu. Jadi itu trigger saya untuk bisa maju, untuk bisa sungguh-sungguh mengejar cita-cita untuk ya terutama ke sekolah ikatan dinas itu karena saya berpikir, ini kasihan juga kalau anak yang kondisinya sama dengan saya ternyata dari sisi ekonomi orang tuanya nggak mampu, ini kan jadi memutus cita-cita anak gitu. Saya saat itu berpikir saya harus sukses, saya harus bisa. Jadi memang sejak SMA itu kan saya bawa, karena bapak itu punya delman ya kalau di Bandung itu. Jadi pulang sekolah tuh ngarit, kemudian kalau hari libur bawa delman gitu, itu udah terbiasa gitu. Orang keliling naik gitu ya. Karena di Bandung itu di Katapang kan memang transportasi ke desa saya itu masih menggunakan delman atau di sana disebutnya tuh keretek bahasanya itu. Nah, itu trigger saya pada saat orang tua tetangga saya itu bilang begitu, itu memacu semangat saya untuk bisa menunjukkan gitu bahwa cita-cita itu harus digantungkan setinggi langit. Dan kita harus bisa meraih itu dan akhirnya itu jadi semangat yang luar biasa buat saya untuk bisa bangkit gitu walaupun setahun nganggur itu dengan berbagai cibiran kan gitu. Itu pas dengar ucapan itu pas lagi nganggur ya? Saya nganggur setahun nganggur itu terasa benar itu terasa benar. Jadi itu yang menimbulkan semangat dan mungkin pada saat itu orang juga nggak percaya di kampung saya itu ada yang masuk STPDN gitu. Nah itu pun ketahuan setelah saya mungkin mengikuti pendidikan dasar ya, baru pulang pakai seragam itu nggak ada yang kenal. Karena kampung Pak Benny apa namanya?
di Desa Katapang. Desa Katapang tuh berarti orang pertama tuh Pak Beni kali ya? Yang masuk STPDN di kampung saya, ya saya yang pertama. Pulang nih pakai pakaian dinas dulu. Pulang pakai seragam. Mereka prosesnya nggak tahu berarti ya? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu karena waktu itu memang saya juga pernah daftar ada pendidikan di dulu PT Nusamba ya. PT Nusamba Pak Bob Hasan kalau saya itu ada tawaran untuk ikut disekolahkan di Jepang tuh selama 3 tahun. Saya ikut daftar itu udah ini. Ternyata itu pengumumannya datangnya setelah saya diterima di SCPDN dan diisolasi kan, baru ada surat tuh ke desa. Jadi banyak orang yang tahu saya berangkat ke sana malah. Oh, Bapak diterima berarti? Waktu itu ikut program itu. Program itu. Tapi Bapak udah diisolasi ya? Udah isolasi, nggak bisa nerima informasi dan sebagainya dari rumah kan. Nah, jadi pada saat itu saya pulang itu mereka nggak tahu karena saya pakai seragam. Setelah melakukan pendidikan dasar itu kan pakai yang hijau-hijau, pakai topi, udah hitam, tinggi, kurus, hidup lagi. Udah kayak apa? Pulang tuh ya. Kayak pentol korek gitu ya mungkin. Iya. Pentol korek. Itu saya turun dari angkot itu, naik delman menuju ke rumah saya itu. Tukang delman yang teman saya juga nggak tahu itu saya. Waduh, iya. Jadi sama perjalanan juga saya diem aja gitu. Ternyata gak ada yang mengenal. Nah sampai ke rumah saya. Berhenti di depan rumah? Masuk ke jalan rumah saya itu kan. Terus tukang delmannya, Pak di sini? Iya saya bilang. Dia ngeliatin saya aja. Nah habis itu yang keluar pertama itu nenek saya. Nenek saya. Jadi pas saya turun itu, nenek saya tanya, Pak mau ketemu siapa? Katanya. Aduh itu nyesek banget saya. Tatapan? Udah tatapan. Akhirnya saya buka topi kayak ini. Dia bilang, Nin, Beni nih. Aduh, nenek saya tuh saking gembiranya mungkin ya langsung meluk teriak-teriak itu sampai keluarga semua keluar. Itu tukang delmannya ngeliatin saya melohok aja. Ini Beni katanya. Dari tadi kawan yang dibonceng. Iya. Aduh. Jadi memang itu. Jadi perjuangan seseorang yang mungkin dengan keterbatasan itu ya harus diberikan pengalaman, contoh-contoh orang yang bisa berjuang gitu sehingga orang itu akan tumbuh semangatnya. Jadi rupanya banyak orang yang mungkin bernasib sama tetapi kan yang membedakan itu adalah daya juangnya, semangatnya gitu Mas Eko. Sampai ya alhamdulillah udah seumur begini saya bisa mengabdi di Banten, bisa mudah-mudahan ya bisa membawa arah yang lebih baik lagi gitu, memberikan pelayanan terbaik. Paling penting amanah ya Pak ya. Ya itu. Karena ini Pak, kenapa saya tanya itu? Kayaknya sampai sepanjang masa kisah seperti ini tuh relate. Gitu. Artinya akan banyak, akan ada aja Pak. Iya betul. Orang yang harus melalui fase seperti ini. Iya. Kita kan nggak bisa milih ya Pak. Katanya keluarga kita lahir di mana kan gitu Pak. Betul. Ya dan saya lebih senang sekarang kan semua sudah pola-pola rekrutmen itu kan sudah terdigitalisasi, sudah pakai CAT dan sebagainya. Nah itu orang bisa bersaing dengan fair gitu ya, bisa dengan meminimalkan nepotisme ya Pak ya. Betul. Ya karena orang-orang mungkin anak-anak yang seperti saya dulu ini tentu kan harus punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih cita-cita gitu. Dan saya pikir sekarang udah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ikatan dinas yang menjadi pilihan. Jadi pilihan untuk orang berkarya gitu. Dan bisa, semua orang bisa kalau memang punya semangat dan daya juang yang tinggi untuk meraih itu. Terakhir Pak, puluhan tahun Bapak nih mengabdi di Banten ya sekarang namanya. Apa yang ingin Bapak tinggalkan atau ingin Bapak ciptakan, Bapak wariskan ke Provinsi Banten terutama untuk warganya, untuk sistem pemerintahan? Ya sebetulnya tentu yang ingin saya berikan adalah pengabdian, kemudian juga kerja keras karena Banten ini adalah provinsi yang secara potensi luar biasa. Kita bisa sejajar dengan provinsi-provinsi besar lainnya. Yang penting
kita juga punya kebersatuan dengan semua stakeholder untuk bisa membangun Banten yang lebih baik. Apalagi sekarang kan visi misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur juga sudah sangat jelas. Visinya Banten maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Ini merupakan komitmen bersama dari semua pihak, terutama perangkat daerah juga untuk bisa mewujudkan visi misi Pak Gubernur dengan berbagai program unggulan, sehingga diharapkan kesenjangan antara daerah di Banten ini bisa dikikis dan semua daerah bisa menikmati pembangunan dan bisa tumbuh dan berkembang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, harapannya tentu peran-peran anak muda kita, pelajar-pelajar kita ini kita arahkan nanti untuk bisa melakukan atau memilih pendidikan-pendidikan vokasi yang sesuai dengan apa yang menjadi fokus-fokus pembangunan di Banten sesuai dengan sumber dayanya. Nah, sehingga banyak nanti para pemuda Banten yang bisa berperan, bekerja untuk membangun Provinsi Banten sendiri gitu. Karena banyak sekali anak-anak muda Banten ini yang hebat-hebat, yang berkarir di luar. Nah, saatnya mungkin kita membangun sama-sama Banten di berbagai bidang, dan itu butuh peran serta kita semua. Baik. Siap Pak Kadis, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Waktunya, mudah-mudahan amanah terus. Amin. Dan bisa turut membantu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan aparatur atau unsur Forkopimda lain untuk memajukan Banten. Amin. Siap. Siap. Ya, Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota, demikian obrolan saya bersama Pak Kadis Kominfo SP Provinsi Banten, Pak Beni Ismail. Mudah-mudahan banyak informasi yang bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.